Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah, iya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sudah di penghujung tahun nih Bapak Ibu ya. Di bulan Desember Bapak Ibu. Dan di sepanjang bulan Desember kita akan belajar tentang yang namanya damai Bapak Ibu ya. Dan hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan damai melalui ucapan syukur Bapak Ibu. Oke? Kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam handphone Bapak Ibu atau di tab Bapak Ibu, ini tulisannya warna merah nih Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ini artinya Tuhan Yesus sendiri yang ngomong Bapak Ibu. Ini perkataan Tuhan Yesus, oke? Firman Tuhan katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan sama-sama jangan gelisah. Katakan sama-sama jangan gentar. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Ya, kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya jangan takut, jangan gentar, itu berarti situasi dan kondisi yang dihadapi sama murid-muridnya sedang mengalami kegelisahan, kegentaran Bapak Ibu. Kenapa murid-muridnya gelisah? Kenapa murid-muridnya gentar? Kenapa murid-muridnya takut Bapak Ibu? Karena sebentar lagi Yesus yang adalah harapan mereka. Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias yang akan membebaskan bangsa mereka. Sebentar lagi akan ditangkap. Sebentar lagi akan dimahkotai duri. Sebentar lagi akan disalibkan dan sebentar lagi akan mati Bapak Ibu. Itu sebabnya harapan satu-satunya buat para murid Bapak Ibu ternyata sebentar lagi akan mati. Itulah yang mengakibatkan murid-murid mengalami kegelisahan. Itulah yang membuat murid-murid mengalami kegentaran hatinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita datang ke tempat ini kita pasti juga punya masalah kita masing-masing. Kita punya pergumulan kita masing-masing. Setiap kita pasti punya badainya masing-masing Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa sih hubungan damai dengan ucapan syukur Bapak Ibu? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, perhatikan baik Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu ya kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa sih yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat hati kita bergetar? Hari ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Ternyata begini Bapak Ibu, mengucap syukur itu bukan hanya sekedar kita berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ternyata di balik ucapan syukur ada kuasa. Ketika kita jago, kita hebat. Kita punya budaya orang-orang yang gampang mengucap syukur dalam kehidupan kita. Maka akibatnya apa? Filipi 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan begini. Kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Katakan sama-sama damai sejahtera. Melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu apa sih artinya? Melampaui segala akal itu artinya damai yang Tuhan berikan kepada kita gak masuk di akal manusia Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya Bapak Ibu kenapa kita melihat ada orang-orang Bapak Ibu sekalipun dalam keadaan sakit dan sakitnya belum sembuh Bapak Ibu. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia bisa mengalami ketenangan. Kenapa? Karena damai itulah yang membuat orang itu memiliki kekuatan Bapak Ibu melampaui segala akal. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Kenapa ada orang-orang yang di PHK tapi masih bisa tenang Bapak Ibu? Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan damai itu Bapak Ibu. Ada orang-orang Bapak Ibu yang punya masalah, masalahnya bertubi-tubi tapi tetap bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya sekedar tidur nyenyak, tidur sampai ngorok Bapak Ibu. Kenapa? Karena damai itulah yang memberikan ketenangan Bapak Ibu. Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang gak masuk di akal itu. Firman Tuhan berkata, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, datang kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur Bapak Ibu. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Klik sekali lagi, baca ini baik-baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ucapan syukur adalah pintu masuk damai sejahtera Bapak Ibu. Nah, apa kata Alkitab dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 Bapak Ibu? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Katakan ia memberikan janji. Yang memberikan janji ini siapa Bapak Ibu? Tuhan yang berjanji. Bapak Ibu percaya gak kalau Tuhan berjanji, janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, janjinya pasti tergenapi. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, janji Tuhan itu bukan hanya sekedar membawa saudara terus naik dan bukan turun. Janji Tuhan kepada saudara bukan hanya sekedar saudara diberkati untuk menjadi berkat. Tapi hari ini saya mau kasih sebuah janji Tuhan yang lain kepada kita. Alkitab katakan begini, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya di bumi saja, tetapi di langit juga. Ini janji harus tergenapi Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, Tuhan akan menggoncangkan. Ada amin Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya saudara mau Kristen bukan Kristen. Saudara mau rajin kebaktian, males kebaktian. Saudara mau rajin doa, males doa, tetap akan kena goncangan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tetap akan kena goncangan. Ada amin Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu serokul terkasih dalam Tuhan, kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Dari awal tahun Bapak Ibu kita melihat ada begitu banyak bencana alam yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Bahkan belum lama ini Bapak Ibu ada banjir bandang di Aceh dan di Medan Bapak Ibu. Ya, saya lihat itu Bapak Ibu ya. Itu rumah mereka penuh dengan air. Orang yang punya rumah 2 lantai, lantainya yang pertama habis Bapak Ibu. Barangnya habis semua Bapak Ibu. Bencana terjadi di mana-mana. Belum lagi Bapak Ibu ada begitu banyak badai PHK. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Orang-orang susah untuk cari kerja. Keadaan makin sulit, belum lagi perang Bapak Ibu. Terakhir saya kemarin September Bapak Ibu, saya pergi ke tanah perjanjian, kami masuk Bethlehem Bapak Ibu. Saya masih mendengar suara bom dari kejauhan Bapak Ibu. Perang, padahal Bethlehem dengan jalur Gaza itu jauh Bapak Ibu. Masih kedengeran suara bomnya. Perang di mana-mana. Belum lagi perang dagang Bapak Ibu. Antara Indonesia dengan Cina. Dulu Cina dianggap sepele, dianggap sebelah mata. Barang-barang Cina dulu gampang rusak. Bener gak Bapak Ibu ya? Tapi sekarang Bapak Ibu, teknologi Cina begitu luar biasa Bapak Ibu. Halo? Dan belakangan ini Bapak Ibu, ya Jepang ikut-ikutan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar berita gak? Perdana Menteri Jepang Bapak Ibu ya, salah ngucap Bapak Ibu. Mungkin salah ngucap saya gak tahu gimana. Cina marah Bapak Ibu. Dan saudara tahu Cina kemudian melarang untuk Jepang mengirim bahan makanan untuk ke Cina Bapak Ibu. Saudara bayangin ya, penduduk Cina itu Bapak Ibu 1,4 juta Bapak Ibu. Dan penduduknya itu doyan makan. Katakan sama-sama, doyan makan. Saudara itu Jepang kepulauan kecil Bapak Ibu. Kalau dilarang untuk kirim bahan makanan Bapak Ibu, itu Jepang bisa mengalami krisis. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Ya terjadi perang, krisis ekonomi. Ya
Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini kondisi dunia yang sedang kita hadapi. Semuanya akan digoncang, bukan hanya sekedar di bumi, tapi di langit juga. Yang mengerti katakan amin. Ibrani 12 ayat yang ke-27, perhatikan baik Bapak Ibu ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan, katakan sama-sama, karena ia. Ia itu siapa? Ia itu bukan Yesus. Karena ia dijadikan, ia itu goncangan itu sendiri Bapak Ibu. Karena goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, goncangan yang adalah janji Tuhan yang harus tergenapi buat kehidupan setiap kita. Ada tujuannya Bapak Ibu. Dan apa tujuan goncangan-goncangan ini Tuhan izinkan terjadi di dunia ini? Tujuannya supaya orang-orang dunia melihat bahwa anak-anak Tuhan dipelihara sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tujuan goncangan ini terjadi Bapak Ibu supaya orang-orang dunia melihat bahwa semua yang digoncangan itu bisa hancur, bisa remuk Bapak Ibu. Tapi anak-anak Tuhan tetap bangkit berdiri. Yang mengerti katakan amin. Ada tujuannya Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan takut Bapak Ibu. Dan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 perhatikan baik. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan sorga. Karena kita hidup dalam pemerintahan Tuhan. Karena kita menjadikan Tuhan raja dalam kehidupan setiap kita. Itu kata lainnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dunia ini ada 3 kerajaan. Katakan sama-sama 3 kerajaan. Oke. Ya, kerajaan yang pertama adalah kerajaan kegelapan Bapak Ibu. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan sudah tidak lagi hidup dalam kerajaan kegelapan. Ada amin? Ada amin? Kalau hari ini kita masih hidup dalam kerajaan kegelapan, kita masih hidup dalam kubangan dosa, percayalah bahwa dosa akan membawa saudara pada kebinasaan Bapak Ibu. Dan kerajaan yang kedua namanya kerajaan dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Katakan sama-sama, keinginan daging. Keinginan daging ini apa sih? Keinginan daging itu adalah keinginan untuk selalu memanjakan daging kita Bapak Ibu. Betul gak? Keinginan yang selalu membuat daging kita ini dipenuhi dengan hawa nafsu Bapak Ibu. Makanya orang yang selalu memberi makan dagingnya Bapak Ibu akan selalu senantiasa hidupnya dikuasai oleh kerajaan dunia. Halo? Bukan hanya sekedar keinginan daging, keinginan mata. Katakan keinginan mata. Keinginan mata itu apa sih? Segala sesuatu yang kita lihat dan selalu ingin kita miliki. Itu keinginan mata Bapak Ibu. Ini dosa yang paling banyak dilakukan sama wanita-wanita. Apalagi kalau wanita-wanitanya suka doa keliling di mall Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Biasa wanita-wanita gak boleh ngelihat katakan sama-sama atau saleh. Saudara tahu ya atau saleh ya kan. Ya kan lewat saleh kepengen beli. Nah ini keinginan mata Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang hidup dalam keinginan mata akan selalu melihat segala sesuatunya dari materi Bapak Ibu. Ngelihat orang berdasarkan pakaiannya, melihat orang dari perhiasannya, dari tas. Berdasarkan materi terus. Dan orang-orang yang hidup dalam keinginan mata biasanya adalah orang-orang yang tamak. Orang-orang yang suka iri sama orang lain Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia.
keangkuhan hidup adalah kesombongan Bapak Ibu. Merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Merasa bahwa dia bisa hidup dengan mengandalkan dirinya sendiri. Alkitab berkata itu bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Halo? Mungkin hari ini kita nggak hidup lagi dalam kerajaan kegelapan Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu kita masih hidup dalam kerajaan dunia. Halo? Nah Tuhan gak mau kita hidup dalam kerajaan kegelapan dan kerajaan dunia. Tuhan mau supaya saudara dan saya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Kerajaan Allah juga punya 3 manifestasi. Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Halo? Jadi Bapak Ibu bisa lihat hubungannya Bapak Ibu? Orang yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka salah satu manifestasinya adalah dia akan hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana caranya kita selalu hidup dalam damai sejahtera? Klik sekali lagi. Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Dunia boleh bergoncang, tetapi anak-anak Tuhan hidup dalam dunia yang tak tergoncangkan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ibrani 12 ayat yang ke-28. Sekali lagi firman Tuhan katakan begini. Klik sekali lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita hidup dalam pemerintahan Tuhan. Kita hidup dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu ya. Hanya orang-orang yang mampu mengucap syukur dalam keadaan dia tidak akan tergoncangkan dengan apapun juga Bapak Ibu. Katakan sama-sama mengucap syukur. Bapak Ibu tahu apa lawan dari mengucap syukur? Lawan dari mengucap syukur adalah tidak mengucap syukur. Iya, anak kelas 3 SD juga tahu Bapak Ibu ya kan. Lawan dari makan adalah tidak makan. Ada amin? Lawan dari tidur adalah tidak tidur Bapak Ibu. Lawan dari mengucap syukur adalah persungutan Bapak Ibu. Katakan sama-sama bersungut-sungut. Ya kalau kita suka bersungut-sungut, kita suka ngedumel, kita suka ngomel, kita suka marah-marah Bapak Ibu. Ini sebuah tanda Bapak Ibu. Kalau hidup kita tuh mirip-mirip orang Israel Bapak Ibu. Orang Israel mereka gagal masuk tanah perjanjian. Bukan hanya sekedar mereka hidup dalam dosa Bapak Ibu. Tapi orang Israel mereka gagal masuk tanah perjanjian. Karena di sepanjang perjalanan Tuhan menuntun mereka. Apa yang keluar dari mulut mereka bukan ucapan syukur. Yang keluar dari mulut mereka adalah persungutan Bapak Ibu. Dunia makin susah. Tapi orang percaya harus senantiasa belajar mengucap syukur. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Yang pertama, klik sekali lagi. Orang yang pandai mengucap syukur adalah orang yang hebat dalam pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Halo? Bagaimana saudara bisa memuji, memuliakan nama Tuhan kalau kita nggak pernah belajar mengucap syukur Bapak Ibu? Bagaimana saudara bisa hidup dalam hadirat Tuhan kalau kita nggak pandai mengucap syukur Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam Mazmur. Alkitab katakan apa? Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu tahu ini ada pujian nih Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan Tahu lagu itu Bapak Ibu?
Saya ulang sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan halamannya dengan Bagaimana saudara bisa memuji Tuhan kalau saudara masuk gerbangnya? Gak ada ucapan syukur Bapak Ibu. Halo. Kita hanya bisa masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Ketika kita masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur, baru kita bisa memuji Tuhan. Makanya begini, orang-orang yang senantiasa mau hidup dalam hadiratnya, saudara harus belajar mengucap syukur. Ada amin Bapak Ibu? Saya kasih lihat Bapak Ibu, klik sekali lagi. Ini bait suci Bapak Ibu ya. Ini bait suci Musa Bapak Ibu, nanti akan diperbaharui jadi bait suci Salomo yang akan menjadi bait sucinya Israel Bapak Ibu. Oke? Ini megah sekali Bapak Ibu, beda dengan Daud punya Bapak Ibu. Ya, Daud itu bukan bait Bapak Ibu ya. Kemah, katakan sama-sama kemah. Ini tempat yang sederhana Bapak Ibu. Oke? Kenapa? Karena gak ada bangunannya, cuman kemah Bapak Ibu. Tapi dalam pewahyuannya Daud berkata bahwa kalau kita mau masuk pintu gerbangnya, masuk melalui ucapan syukur. Baru saudara akan masuk dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Halo? Ucapan syukur dan puji-pujian itulah yang akan membawa saudara masuk ke dalam ruang Maha Kudus Bapak Ibu. Halo. Dan saya mau kasih tahu, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara gak perlu cari-cari ketenangan lewat dunia ini Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, berdiam di dalam kehidupan saudara. Ada amin? Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Yang kedua, karena dengan mengucap syukur, kita akan masuk dalam dunia yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Halo? Saudara mau lihat keajaiban Tuhan? Ya kalau gak mau lift di belakang sana Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, saudara mau lihat keajaiban Tuhan? Saudara mau lihat mujizat Tuhan? Jadilah orang-orang yang pandai mengucap syukur Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh Bapak Ibu. Yang pertama dari perjanjian lama Bapak Ibu. Ya, kisahnya tentang Yunus Bapak Ibu. Saudara tahu Yunus ya? Ini nabi luar biasa Bapak Ibu. Oke? Dapat perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kasih berita ke Niniwe. Karena orang di Niniwe, wah Tuhan mau bikin supaya mereka bertobat Bapak Ibu. Tapi masalahnya Yunus punya trauma Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang di Niniwe ini terkenal jahat. Jadi Yunus ini kalau bahasa Jermannya bokangguan. Do you know bokangguan? Itu artinya apa bahasa Indonesianya ya? Bokangguan itu artinya bahasa Indonesianya apa? Nggak rela, bener ya. Nggak rela orang Niniwe bertobat Bapak Ibu. Dia bokangguan Bapak Ibu. Akhirnya waktu dia dengar suara Tuhan, dia nggak mau pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis Bapak Ibu. Tarsis itu adalah daerah yang penuh dengan keduniawian Bapak Ibu. Dia pergi ke sana. Waktu dia pergi ke sana, singkat cerita, kapal yang ditumpanginya Bapak Ibu kena badai. Waktu mereka buang undi, ketahuan biang keroknya siapa? Yunus. Dilemparkanlah dia ke laut Bapak Ibu. Sampai di laut Bapak Ibu dimakan sama ikan kakap. Nggak muat Bapak Ibu ya kan. Dimakan sama ikan besar Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di dalam perut ikan besar itu Bapak Ibu. Kemudian Yunus berdoa. Yunus 2 ayat yang pertama, perhatikan baik. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari mana? Dari dalam perut ikan. Saudara baca nanti ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, itulah doa Yunus. Tapi di ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan begini. Tetapi aku
dengan ucapan syukur. Akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu lihat. Waktu Yunus tersiksa di perut ikan Bapak Ibu. Waktu dia mulai menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar bahwa bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Mungkin situasi dan kondisi kehidupan kita sama seperti Yunus. Ada beberapa di antara kita mungkin saudara terpenjara dengan situasi dan kondisi. Saudara terpenjara dengan keadaan saudara. Saudara terpenjara dengan anak-anak saudara. Terpenjara dengan keluarga saudara. Mungkin ada beberapa di antara kita. Saudara merasa saudara gak bebas melakukan ini dan itu. Saudara merasa hidup saudara terkungkung dengan masalah dan masalah yang datang menghantam kehidupan kita. Tapi sama seperti Yunus Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan bawa masalah kita. Kita mengucap syukur. Maka Tuhan mampu mengeluarkan kita dari perut ikan itu Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Hah? Yang kedua cerita dari perjanjian baru Bapak Ibu. Yohanes 11 kisahnya tentang Lazarus Bapak Ibu. Lazarus sedang sakit. Maria dan Marta yang dekat kepada Yesus mengirimkan pesan kepada Yesus kalau saudara mereka sakit Bapak Ibu. Ketika Yesus mendengar hal itu maka apa yang dilakukan Yesus? Yesus menunda kedatangannya 2 hari lagi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Lazarus saudara mereka mati. Kemudian 4 hari kemudian Yesus datang. Maria dan Marta mengeluh kepada Yesus. Guru, kenapa engkau datang terlambat? Seandainya engkau tidak datang terlambat, tentu saudara kami gak akan mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan sama Yesus Bapak Ibu? Yohanes 11 ayat yang 41, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menenggadah ke atas dan berkata, perhatikan baik. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Ayat yang ke-44 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu. Halo. Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan orang yang sakit. Yesus bukan hanya sekedar benerin orang-orang yang ini orang gampang ngambek, tumpang tangan sama Yesus berubah langsung jadi dewasa. Bukan Bapak Ibu. Ini masalahnya hidup dan mati Bapak Ibu. Halo. Yesus mampu membangkitkan orang yang mati. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana caranya Yesus membangkitkan orang yang mati? Kalau kita baca firman Tuhan, satu-satunya aktivitas rohani yang dilakukan sama Yesus bukan bahasa roh. Bukannya saya tidak percaya bahasa roh. Bahasa roh gak saya? Bahasa roh, iya kan? Tapi ada di situ. Sebelum Yesus berdoa, tunggu, saya minta waktu 10 menit, saya bahasa roh dulu. Kuralabaya syandaralabaro. Ada kayak begitu Bapak Ibu? Hah? Gak ada. Satu-satunya aktivitas rohani yang Yesus lakukan sebelum membangkitkan Lazarus, dia mengucap syukur Bapak Ibu. Halo? Ada kuasa di balik ucapan syukur Bapak Ibu. Ada amin?
Peristiwa ketiga, nih masih aminnya masih belum kenceng nih, gak apa-apa. Udah 2 contoh Bapak Ibu ya. Ini kalau contoh yang ketiga amin saudara masih belum gede ya. Saya serahkan Roh Kudus biar Roh Kudus yang mengajar kepada saudara. Yohanes 6 Bapak Ibu, kisahnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini orang banyak udah berbondong-bondong ikut Yesus dari pagi sampai petang. Mereka belum makan, karena belum makan. Saudara tahu ya, orang kalau belum makan, orang kalau puasa Bapak Ibu, itu perut bisa kembung. Orang kalau perut kembung, bisa keluar bau. Pertama bau keluar dari mulut, yang kedua keluar dari berutu. Yang mengerti katakan amin. Saudara tahu? Kentut. Hari itu yang ngikutin Yesus 5.000 orang laki-laki. Budaya mereka hitungnya laki-laki karena laki-laki kepala keluarga. Jadi kalau satu laki-laki punya satu istri, punya satu anak, 15.000 orang perutnya kembung, kentut sama-sama Bapak Ibu. Itu erupsi Gunung Sinabung juga lewat Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah sebelum itu terjadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasih ini semua mereka makan. Masalahnya duit mereka cuma punya 200 dinar. Dan 200 dinar ini gak cukup untuk kasih orang makan Bapak Ibu. Dan kemudian ada anak kecil cuma punya 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Halo? Apa yang Yesus lakukan kepada 5 roti dan 2 ikan? Ayat yang ke-10 Yohanes 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu, katakan sama-sama, disuruh duduk. Di tempat banyak rumput. Saya mau nanya, Yesus suruh orang duduk di tempat banyak rumput, apakah orang-orang disuruh makan rumput? Emang kambing Bapak Ibu, ya kan? Mereka disuruh duduk di tempat yang banyak rumput, bukan untuk makan rumput Bapak Ibu. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Halo? Di antara kita di tempat ini Bapak Ibu, ada yang Tuhan percayakan banyak, ada. Tapi banyak juga yang dipercayakan cuma secuil Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Tapi sekalipun yang Tuhan percayakan cuma secuil Bapak Ibu. Percayalah Tuhan mampu menjaga hidup saudara. Sekalipun yang Tuhan percayakan cuma secuil. Halo? Ada amin Bapak Ibu? Gereja kita ini duitnya gak banyak Bapak Ibu. Saya gak tahu nih laporan keuangan. Sisa kas terakhir berapa, tinggal berapa Lin? Wah? Kas kira-kira aja. Ini saya gak minta duit sama saudara ya. Kira-kira tinggal 20 juta Bapak Ibu. Kas kita gak pernah banyak Bapak Ibu. Saya lihat-lihat Bapak dari tahun 2024 sampai akhir tahun 2025. Kas kita kayaknya gak pernah nyentuh 3 digit Bapak Ibu. Bahkan 90 juta ya gak pernah. Betul gak? Iya kan? Pernah menyentuh mungkin 70 juta pernah nyentuh ya. Ini di luar diakonia Bapak Ibu. Ini kas kita Bapak Ibu. Iya kan? Bahkan turun dari itu Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu. Sekalipun kas kita gak pernah banyak. Sampai di akhir tahun. Duitnya tetap aja tiap bulan ada Bapak Ibu. Dikit demi dikit. Januari kita lewati. Februari kita lewati. Sampai Desember Bapak Ibu. Masih bisa bikin Natal Bapak Ibu. Halo? Saudara lihat kadonya banyak Bapak Ibu.
Nanti saudara minggu depan saudara datang ibadah di tempat ini ada Natal. Pulang Natal saudara boleh ambil ini kadonya. Gratis buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Iya, ini isinya emas batangan semua nih Bapak Ibu, ya kan. Luar biasa Tuhan berkati gereja kita Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Betul gak Bapak Ibu? Gereja kita bukan gereja yang berlimpah-limpah duitnya. Tapi saudara lihat, kita tiap minggu kasih saudara makan habis kebaktian. Halo, betul gak? Ini gereja luar biasa Bapak Ibu. Kalau jemaat kita 1.000 Bapak Ibu, kasih makan Bapak Ibu. Cengli, katakan sama-sama cengli. Kenapa? Jemaatnya 1.000, persembahannya banyak. Ini kita jemaat belum besar Bapak Ibu. Tapi lihat Bapak Ibu ya, kita percaya ketika kita mengucap syukur dengan yang sedikit yang Tuhan kasih buat kita. Mampu menjaga kehidupan kita sampai tahun 2025 Bapak Ibu. Ada amin? Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Woi, jangan keburu tepuk tangan, masih ada 2026 Bapak Ibu. Kemarin kita bidang-bidang udah rapat Bapak Ibu. Tahun depan Bapak Ibu untuk semua acara di tahun depan kita perlu budget 500 juta Bapak Ibu. Wih siap. Pakai duit siapa? Pakai punya Tuhan Bapak Ibu. Kalau kurang gampang tinggal pendeta di Ternikolas jual ginjal aja Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin. Ya nggak berasa Bapak Ibu, betul gak sih? 2024 sepanjang tahun kita bisa ngabisin duit 350 juta. Nggak tahu tahun ini kita habis berapa? 2025 Januari sampai Desember. 300-an juta Bapak Ibu. Duit dari mana itu kalau bukan Tuhan, bener gak? Iya kan? Yang jelas bukan duit saya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Itu pendeta cuman penampilannya doang keren, dia duitnya gak ada. Tapi Tuhan pelihara Bapak Ibu. Ada amin? Saudara lihat dengan mengucap syukur Bapak Ibu. Yang sedikit Tuhan mampu membuat kita hidup berkecukupan. Klik sekali lagi. Yang terakhir nih Bapak Ibu. Masih ada? Klik sekali lagi. Baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Mengucap syukur itu menenangkan hati. Damai menguatkan jiwa. Dan keduanya menarik kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang terakhir. Bagaimana caranya kita mengucap syukur Bapak Ibu? Oke? Kita mengucap syukur itu bukan karena keadaan kita. Halo? Mengucap syukur karena keadaan tuh begini. Pak Pendeta, saya mengucap syukur kok Pak. Saya kemarin kena PHK Pak. Saya mengucap syukur karena kena PHK. Bukan, kita mengucap syukur bukan karena PHK-nya Bapak Ibu. Pak Pendeta, saya mengucap syukur kok Pak Pendeta. Saya mengucap syukur karena, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya sakit. Kita mengucap syukur bukan karena sakitnya Bapak Ibu. Halo? Kita mengucap syukur karena sekalipun kita kena PHK. Sekalipun kita sakit Bapak Ibu, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ada amin? Oleh sebab itu belajarlah menempatkan ucapan syukur kita di tempat yang benar Bapak Ibu. Halo? Kalau kita menempatkan ucapan syukur kita di tempat yang benar, kita gak salah mengucap syukur. Itu sebabnya saya mengerti kenapa ada orang-orang yang mengucap syukur tapi gak pernah terjadi apa-apa dalam kehidupannya. Kenapa? Salah bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur bukan karena masalah kita bersyukur bukan karena pencobaan yang Tuhan izinkan, kita bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit. Kita masih tetap setia sama Tuhan. Tuhan masih tetap pelihara kehidupan kita. Kita mengucap syukur bukan masalah kita. Kita mengucap syukur karena tetap ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada haleluya? Baca ini baik-baik Bapak Ibu, yang terakhir. 1, 2, 3. Kita ucap syukur bukan. Kok bukan. Salah nih Bapak Ibu ya.
Iya, bikinnya udah kemalaman Bapak Ibu. Kita mengucap syukur bukan karena situasi dan kondisi, tapi karena Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Tempatkan ucapan syukur kita di tempat yang benar Bapak Ibu. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan.